أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Qiraat Kisai. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghni anhu maluhu wa ma kasab sayasli naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Kirawas tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Kira Yaqub wa Abu Amr. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Tafsir kepada Mujahid pun sahih. Maka Mujahid mengatakan terbuat dari besi. Yang ketiga, ucapan Ibnu Zaid terbuat dari api, maka dia itu akan diikat dari ikatan api neraka. Dan periwayatan Ibnu Zaid sama sanadnya dari Yunus an Ibni Wahab an Ibni Zaid, hablun min masad ay hablun minan nar. Maka ditafsirkan di sini tali dari api neraka. Maka di sini tafsir dari salaf datang dengan 3 makna. Maka ini tafsir yang datang dari salaf dengan sanad yang sahih. Sebelum kita masuk kepada pentarjihan, dan di sana telah datang tafsir dari salaf yang dhaif, maka di sini kita memberikan jalan-jalan yang sahih dan yang dhaif. Dan yang dhaif tidak kita ambil, dan yang sahih kita ambil. Maka telah datang riwayat yang dhaif tafsir dari Ibnu Abbas. Maka lihat di sini barakallahu fikum, Ibnu Abbas jelas kalau sanadnya sahih lebih baik kita ambil daripada Qatadah, dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dan dari Mujahid, karena mereka para tabi'in. Namun tafsir Ibnu Abbas di sini dikatakan fi jidiha hablun min masad. Qala Ibnu Abbas hiya hibalun takunu bi Makkah. Maka dia adalah tali yang dulu ada di Makkah. Maka di sini tafsir dari Ibnu Abbas, tali yang dulu di Makkah akan diikatkan kepada dia. Sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan haddatsani Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani Abi, qala haddatsani Ammi, qala haddatsani Abi an abihi an Ibnu Abbas. Maka sanad ini ma'ruf dengan silsilah al-Aufi. Maka sanad ini sanad yang dhaif min silsilah al-Aufiyin, dan telah kita sebutkan siapa mereka di pelajaran yang lalu. Maka sanad dari Ibnu Abbas dhaif, yang maknanya akan diikat dengan tali yang dulu ada di Makkah. Ini sanadnya dhaif. Maka lihat bagaimana kitab-kitab yang ditulis berdasarkan dari ilmu hadis, penerapan dari hadis-hadis yang sahih saja. Jika kita penulis di sini sebagai orang yang awam ataupun hatibul lail, kita senang, kita kumpulkan semua dari tafsir-tafsir
tentang ucapan makna fi jidiha, makna hablun min masad. Semua yang sahih, yang dhaif dimasukkan sehingga kitab kita menjadi lebih tebal, berjilid-jilid. Namun apa faedahnya? Dan contohnya di sini dari Ibnu Abbas. Wah, ini lebih baik dimasukkan Ibnu Abbas daripada Qatadah, tabi'i, Mujahid, tabi'i, apalagi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, itba'ut tabi'i. Maka khobar dari Ibnu Abbas langsung dimasukkan. Namun ternyata sanadnya dhaif. Maka di sini menunjukkan bahwa tulisan kitab yang mana dia bermanhaj muhaddisin, maka kitabnya lebih bermanfaat daripada kitab yang tebal tetapi tidak tangkih, tidak menyaring mana yang sahih dan yang dhaif. Maka kitab-kitab yang kecil tetapi di sana ditangkih khobar yang sahih dan dhaif, maka di sini akan banyak memberikan faedah. Maka contohnya di sini penulis tidak memasukkan kepada kitabnya dari Ibnu Abbas karena sanadnya dhaif, meskipun dia seorang sahabi. Dan begitu pun datang dari Ad-Dhahhak. Kenapa ditinggalkan dari Ad-Dhahhak? Karena dhaif juga. Maka telah datang tafsir dari Ad-Dhahhak, Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, fi jidiha hablum min masad, qala hablun min syajar wa hiya hablun alladhi kana tahtatibu bihi. Seperti ucapan Ibnu Abbas bahwa yang diinginkan adalah tali di saat dia dulu mencari kayu bakar dan membawanya kepada Nabi untuk adiyah, mendolimi Nabi Muhammad SAW. Maka tali itu yang dulu dia mengikat kayu bakar kemudian menyebarkannya di depan rumah Nabi, itulah yang akan diikatkan kepada lehernya. Maka ini semakna dengan tafsir Ibnu Abbas. Maka di sini tafsir dari Ad-Dhahhak juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan sanadnya dhaif. Maka dari dua tafsir Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak yang maknanya tidak seperti yang kita sebutkan dari tiga yang tadi, bahwa maknanya seperti ucapan Ibnu Abbas akan diikatkan dengan tali yang dulu Ummu Jamil Arwah ini mengikat kayu bakarnya di Mekah, maka dua khobar ini dhaif. Maka lihat wahai saudara-saudara, jika kita tidak bermadhab muhaddisin di dalam penulisan, kita akan memasukkan tafsir-tafsir semua seperti Hati Bulail. Dan kenapa Hati Bulail itu menjadi tercela? Karena Hati Bulail maknanya mencari kayu bakar di malam hari. Dan orang yang mencari kayu bakar di malam hari tercela karena dia dengan membawa hanya sekedar obor ataupun flashlight senter, di saat dia di kegelapan malam dan di kedalaman hutan Black Forest, hutan yang gelap, di siang hari saja, terutama di Kalimantan seperti itu, gelap karena hutan hujan tropis. Apalagi di malam hari, maka dia membawa hanya sekedar lentera dan juga hanya sekedar obor. Maka didapati ranting, dipikirnya ranting yang kecil, di saat dia ambil ternyata ular kobra ataupun king cobra ataupun the black mamba, ular hitam dari Afrika. Maka di saat dia akan mengambilnya, dimasukkan ke karung, maka dia akan dipatuk duluan dan mati dalam keadaan 10 menit. Ataupun mendapati ular yang agak besar seperti betis, di saat diambil ternyata dipikirnya dia adalah kayu bakar yang besar sebesar betis, di saat diambil ternyata melilitnya, ternyata ular piton ataupun boa constrictor atau bahkan anaconda. Karena
di malam hari dia tidak bisa melihat apa-apa. Maka akhirnya melilit dia dan meremukkan tulang-tulangnya dan mengirim dia ke alam kegelapan, ke perut piton tersebut. Maka inilah dari hati bulain. Kenapa tercela? Karena dia memasukkan perkara yang menyebabkan dia celaka. Seperti kitab-kitab yang tidak mempunyai tangkih, penyaringan, baik dari akidah. Dia menulis kitab, dimasukkan akidah Sufiyah, dimasukkan akidah Murji'ah, dimasukkan akidah Al-Khawarij, dimasukkan akidah Asyiah. Maka satu kitab pemikirannya dari madhab-madhab yang banyak dan buruk. Maka apakah menyebabkan buku ini naik derajatnya? Tidak, malah menjadi jatuh. Ini buku apa ini? Buku gado-gado. Kalau gado-gado dimakan enak. Namun buku yang akidahnya bermacam-macam maka merusak. Dan begitu pun bisa jadi dia berbicara tentang fikih, tidak akidah. Namun pembahasan fikihnya tanpa mengetahui hadis-hadis yang dhaif dan yang sahih. Akhirnya semua ucapan dari kitab fikih dimasukkan. Lalu mana yang rajih? Wallahu a'lam. Imam Ahmad punya dalil, Imam Asy-Syafi'i punya dalil, Imam Abu Hanifah punya dalil, dan Imam Malik punya dalil. Semuanya ada hadisnya. Lalu mana yang sahih? Wallahu a'lam. Tidak punya ilmu untuk mentangki hadis yang sahih dan yang dhaif. Maka akhirnya bukunya berjilid-jilid, tetapi semua orang membacanya bingung. Ini madhab fikihnya bagaimana? Semua madhab imam-imam dimasukkan, hadis-hadisnya dimasukkan tanpa pentarjihan dan tanpa penjelasan hadisnya. Pokoknya semuanya dikumpulkan. Maka ini pun tidak baik. Maka di sini menjadi perhatian bagi kalian, barakallahu fikum, jika kalian nanti menulis kitab, tulislah dengan metode al-muhaddisin, diperiksa hadis-hadisnya. Tidak apa-apa jadi tipis karena diperiksa hadisnya. Misalnya hadis tentang puasa, terdapat 5.000 hadis tentang puasa. Setelah dibuat ternyata hanya 500 hadis yang masuk, yang sahih. Mana 4.500 yang lainnya? Ya dhaif, dibuang. Lalu bermain-main dengan 500 hadis tersebut. Lumayan, alhamdulillah. Namun kitabnya hanya beberapa lembar saja. Tidak seperti 5.000 hadis. Maka tidak apa-apa, yang penting kumpulan hadis-hadis yang sahih dan sebagainya. Maka setelah kita mengetahui di sana ada dua ucapan yang tidak kita ambil, ucapan Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak, yang ta'rifnya ataupun tafsirnya adalah tali yang dulu di Mekah, di mana Ummu Jamil mengikat kayu bakar, itu kita tidak melirik padanya dikarenakan sanadnya yang dhaif. Tinggal kembali kepada tafsir para ulama yang sanadnya sahih. Qatadah mengatakan tali ketang dari akar, dari pepohonan. Kemudian Mujahid mengatakan tali dari besi untuk mengikat leher. Kemudian yang ketiga, tali dari api neraka. Maka setelah kita mengetahui sanad-sanadnya sahih, mana yang benar, kembali permasalahan ini kepada ilmu usul tafsir. Jika kita mampu untuk menjamaknya, maka kita jamak. Dan jika kita tidak mampu untuk menjamaknya, kita pilih ikhtiar, tarjih namanya. Maka dalam perkara seperti ini, dan ini perkara di hari akhirat kelak, apakah kita mengetahui sehingga bisa mentarjih bahwa yang diinginkan adalah dari api neraka, atau yang diinginkan adalah dari besi, atau yang diinginkan dari akar-akaran, dari pohon-pohonan tali itu seperti Qatadah katakan? Jawabnya kita bilang wallahu a'lam. Kita tidak bisa menghukuminya di sini. Namun dari tiga pendapat di sini semuanya kembali kepada satu, apa? Membahas tentang sifat tali tersebut. Maka tali tersebut, kata Qatadah, sifatnya dari akar-akar pohon atau ranting, dianyam.
Dan yang kedua dari besi kata Qatadah sifatnya. Ketiga dari api neraka bahkan. Kata Zaid ibnu Aslam, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dalam permasalahan seperti ini tidak ada khilaf intinya, karena semuanya membicarakan tentang sifat, bagaimana sifat hablun min masad, tali dari masad itu sifat tali. Maka dalam permasalahan seperti ini, selama sanadnya sahih, kita ambil semuanya, maka kita jamak. Dan begitupun kita tidak pernah mampu untuk mengetahuinya karena perkara ini di hari akhirat kelak. Sehingga kita katakan selama sanadnya sahih, maka insya Allah kita ambil semuanya. Adapun jika kita tarjih, misalnya yang benar di api neraka, ucapan Abdurrahman ibnu Zaid dengan tali neraka, maka mengilzamkan kita meninggalkan tafsir Qatadah dan tafsir Mujahid. Dan itu juga bisa jadi terjadi karena kita tidak mengetahui keadaan hakikatnya. Maka ucapan kita dalam permasalahan fi jidha hablum min masad, selama sahih dari salaf ada 3 sifat, 3 sifat ini kita ambil, wallahu a'lam mana yang nanti hakikatnya. Ima ketiganya ada dari api, dari besi, juga dari tali-tali akar-akaran, maka itu pun bisa terjadi. Maka yang penting di sini selama sanadnya sahih, maka kita mengambil 3 ucapan tersebut, sehingga 3 ucapan ini kita ambil sebagai al-jam'. Adapun 2 ucapan dari Al-Dhahhak dan Ibnu Abbas, maka kita tinggalkan karena sanadnya dhaif. Maka inilah yang bisa kita berikan dari tafsir pada kesempatan hari ini. Maka dengan ini selesailah tafsir dari surat Al-Masad. Dan insya Allah di pelajaran malam masih membahas tafsir ini dari segi faidah yang berhubungan dengan tafsir Al-Masad atau Al-Lahab. Dan insya Allah mulai dari besok kita masuk kepada ujian. Dan ujian seperti biasa ujian lisan, kita tidak ada ujian tulisan. Namun bagi ikhwah yang ingin ujian tulisan, terutama saudara-saudara kita yang bergabung dengan belajar di kuliah online Hudzaifah, tahu hendak asok tahu ada lain di waktu dars. Maka di sini kita memberikan ujian dengan ujian lisan, dan bagi ikhwah yang di luar sana mengikuti kajian kita di kuliah online, akan kita berikan insyaallah ujian dengan kuis, dan itu bisa didapati di grup Telegram kita. Dan setelah ujian insyaallah besok 1 hari, ataupun jika antum pingin besok murojaah, maka kita berikan waktu, kita berikan ujian misalnya hanya 1 kali pertemuan antara maghrib dan isya, agar murojaah dengan mantap, juga tidak apa-apa, yang jelas selesai dari kitab dan kita ujian. Dan ujian dilaksanakan dengan lisan, dan setelah ujian insyaallah kita akan membagikan syahadah. Sehingga barang siapa yang ingin dicap syahadah dan diberikan syahadah kemudian kita tanda tangani, bisa mendaftarkan ke Riyaldi. Maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha